Selamat pagi Pak Kartono dan teman-teman semua. Kali ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tugas GameStick dari mata kuliah Algoritma Pemrograman dari kelas I1 dengan dosen pengampu DRS Kartono MKOM. Beranggotakan saya sendiri, Nesa Gatesi Mare dengan NIM 187241063, dengan rekan saya Muhammad Adrian Wirakusuma dengan NIM 187221087. Jadi akses programnya dapat diakses di drive di sini. Lalu tujuan dari game stick ini sebenarnya apa sih? Jadi tujuannya ini adalah untuk membuat permainan di mana pemain dan komputer secara bergiliran mengambil sejumlah angka. Dan pemain yang mengambil angka terakhir akan dinyatakan kalah. Jadi program ini dibuat dalam dua mode, satu normal dan satu lagi cheat. Di mode normal ini komputer mencoba bermain secara optimal untuk menang, dan pada mode cheat komputer akan memberikan saran kepada pemain agar bisa menang dengan jalan yang curang. Lalu untuk cara kerjanya sendiri ada 5. Pertama, untuk input awal, pemain memilih mode permainan, bisa normal atau cheat. Lalu pemain masukkan jumlah total angka atau stick yang tersedia, range jumlahnya dari 10 sampai 30 stick. Lalu yang kedua, menentukan giliran awal, ini menggunakan random boolean, jadi ini acak. Jadi bisa komputer atau user yang pertama. Cuman kalau misalnya giliran komputer pertama dan mode normal, sistem menambahkan satu angka agar komputer dalam posisi menang. Lalu yang ketiga, giliran permainan, pemain memasukkan angka yang ingin diambil 1 sampai 3 atau sesuai sisa stick. Lalu dalam mode cheat, pemain disarankan untuk menggunakan angka yang optimal. Untuk komputer, dalam mode normal bermain secara optimal berdasarkan strategi untuk menang, dan dalam mode cheat bermain acak dan menghindari menang agar pemain bisa menang. Lalu untuk yang keempat, permainan berlanjut sampai semua angka habis. Pemain atau komputer yang mengambil angka terakhir nyatakan akan kalah. Lalu yang kelima, opsi bermain ulang. Setelah permainan selesai, pemain dinyatakan ditanya apakah ingin bermain lagi atau tidak. Seperti itu. Lanjut, siapa saja entitas, variabel, dan tipe data yang ada. Untuk entitas utamanya ada 2. Yang pertama pemain atau user, dan yang kedua ada komputer. Untuk variabelnya ada 11. Yang pertama ada input dengan tipe data scanner, ada random dengan tipe data random, variabel max ambil dengan tipe data integer, variabel main lagi dengan tipe data boolean, mode dengan tipe data string, total dengan tipe data integer, user giliran dengan tipe data boolean, user ambil, saran cheat, dan komputer ambil dengan tipe data integer, dan yang terakhir variabel jawab dengan tipe data string. Lanjut, untuk rules-nya sendiri ada 7. Jadi yang pertama, setiap pemain hanya boleh mengambil 1 sampai 3 angka per giliran. Lalu yang kedua, pemain yang mengambil angka terakhir akan kalah. Yang ketiga, pada mode normal, komputer bermain secara optimal, dan pada mode cheat, komputer memberi saran ke pemain agar pemain yang bisa menang. Lalu yang keempat, validasi input. Di sini pemain harus memasukkan angka antara 1 dan maksimal jumlah yang tersedia. Di mode cheat, Pemain tidak jika tidak jika pemain tidak mengikuti saran, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan permainan. Lalu yang kelima, untuk giliran akan terus berpindah antara permainan dan komputer secara selang-seling. Lalu yang keenam, permainan dapat diulang setelah selesai dengan pertanyaan ingin bermain lagi. Dan yang ketujuh, pemain menentukan bilangan 10 sampai 30. Baik, kami akan menunjukkan program kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada package game, ini dengan nama folder game. Lalu yang kedua, import Java Util Scanner untuk mengescan atau mendeteksi input. Lalu import Java Util Random untuk eh, mendeteksi angka random yang akan dimasukkan nanti. Lalu di sini ada public class game, di sini dengan nama folder game. Lalu public static void main string, ini untuk titik utama atau titik awal mulanya aplikasi Java. Lalu di sini ada scanner input sama dengan new scanner, seperti yang saya bilang tadi, ini untuk mendeteksi input. Lalu random untuk mendeteksi angka random dengan max ambil, ini maksnya 3. Lalu boolean main lagi
Ini main lagi bisa terjadi jika pilihannya true. Lalu ini adalah loop utama. Jadi di sini ada sistem out print len dengan permainan ambil angka. Jadi di sini kita akan memilih ingin bermain dalam mode normal atau cheat. Lalu setelah itu, jika kita tidak memilih normal atau cheat, jika kita mengetik eh, kata lain selain normal atau cheat, maka akan keluar mode tidak dikenali, silahkan pilih normal atau cheat. Lalu di sini kita masuk ke function di mana kita akan memilih jumlah total bilangannya. Di sini kita dapat memilih jumlah total bilangan dari 10 sampai 30. Jika tidak memilih dari angka 10 sampai 30, maka akan keluar nilai tidak valid harus antara 10 sampai 30. Silahkan coba lagi. Lalu di sini ada boolean user giliran. Di sini kita akan ditentukan secara acak untuk giliran pertamanya. Jadi bisa kita sebagai pemain user atau komputer yang mendapat giliran pertama. Lalu untuk mode normalnya, di sini memakai rumus total kurang 1 di modulo dengan max ambil tambah 1. Nah, lalu jika misalnya total lebih besar dari 0, ini loop ini akan terjadi agar kita bisa mengikuti permainan yang cheat-nya. Dengan user ambil sama dengan 0, saran cheat sama dengan 0. Lalu untuk cheat-nya sendiri menggunakan rumus yang untuk saran cheat dengan total kurang 1 di modulo dengan max ambil tambah 1. Nah, di sini saran cheat harus lebih besar dari total agar ini bisa berjalan. Lalu nanti program akan memberikan angka yang optimal dalam cheating way. Jadi pada saat itu misalnya kita nggak ambil dari angka yang bukan optimal dan yang bukan disarankan oleh cheating way, maka program akan mengeluarkan, "Woi, kamu harus mengikuti cheating way." Lalu pilih angka yang diberikan dari saran cheat tersebut. Begitu. Lalu misalnya tidak memilih dari angka yang bukan dari saran cheat, itu kan saran cheat kan 1 sampai 3. Misalnya kita pilih 4, maka akan keluar input tidak valid, ulangi. Oke, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih izin untuk melanjutkan. Jadi izin menegaskan kembali ya. Jadi di line yang while true tadi yang atas itu intinya kan kalau while itu dia loopnya tak terbatas dan akan bergerak terus atau berlanjut terus sampai ada break. Nah kemudian di sini saya ingin menjelaskan yang mulai dari line 76 yaitu pada if total sama dengan 0. Nah di sini kita akan mengecek apakah total sudah sama dengan 0. Nah, jika setelah dikurangi total jadi 0, berarti kita sudah mengambil angka terakhir. Nah, di sini ketika nanti kita mengambil angka terakhir atau pada mode normal biasanya, maka di sini kita akan kalah. Dan di sini akan tercetak kamu ngambil angka terakhir, maka kamu kalah dan komputer akan menang. Nah, kemudian pada blok selanjutnya, blok giliran komputer, kita di sini ada else. Else ini adalah alternatif jika if yang tadi yang user giliran itu bernilai false, maka masuk ke giliran blok ini yaitu giliran komputer. Nah, kemudian ada deklarasi komputer ambil dengan variabel integer. Selanjutnya kita ada logika khusus ya untuk menurut mode. Jadi ada mode normal dan ada mode cheat. Nah, pada mode normal pada sintaks yang komputer ambil sama dengan dalam kurung total dikurang 1 modulo max ambil tambah 1. Nah, ini tuh adalah rumus matematikanya sehingga komputer selalu meninggalkan sisa yang membuatnya bisa menang. Nah, kemudian pada sintaks if komputer ambil sama dengan 0, sama dengan 0, jika hasil di atas itu 0, maka atau lebih besar daripada total, maka komputer akan mengambil secara acak daripada angkanya itu sendiri. Nah, kemudian pada function math.min yang koma total itu, maka sintaks tersebut adalah sehingga tidak ada kelebihan sisa atau kelebihan daripada total sehingga mode normal ini bisa dapat terus berjalan. Nah, kemudian pada mode cheat ya, pada else ini, pada else yang komputer ambil sebenarnya math min, ini kita di apa namanya
sesuaikan sehingga komputer bisa berpura-pura mengacak mengambil 1 sampai 3. Nah, setelah memilih, maka itu bisa dicek dengan membuat yang total min komputer ambil sama dengan 0. Nah, fungsi ini adalah sehingga komputer bakal mengambil angka terakhir. Jadi dengan adanya sintaks tersebut yang total min komputer ambil sama dengan 0, maka komputer dapat mengubah pilihan menjadi total min 1 agar komputer tidak mengambil angka terakhir. Dan dengan demikian komputer sengaja mengalah agar kita bisa menang pada mode cheat. Kemudian pada yang sistem out println yang pada line 100 ya, itu kan kita mencetak beberapa angka yang diambil oleh komputer, kemudian kita kurangi dengan total sebanyak variabel komputer ambil, dan ini menampilkan sisa setelah pengurangan itu terjadi. Kemudian kita lanjut ke line 104. Di sini jika setelah komputer mengambil total jadi 0, berarti kan if-nya terpenuhi ya, maka mode cheat bisa diartikan sebagai komputernya dengan begitu mengambil angka terakhir dan dia akan memprintln atau menampilkan mencetak komputer kalah dan kita menang. Sedangkan pada mode normal itu sebaliknya. Dan setelah mencetak hasil di sini kan ada break ya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi pada line 63 64 bahwa dari while tersebut itu akan terus berjalan sampai adanya break. Jadi break ini adalah sehingga nanti bisa mencetak hasil. Nah, kemudian pada sintaks selanjutnya pada 114 di sini kan ada tukar giliran. Nah, sama dengan tanda seru itu adalah not. Jadi tanda seru itu kan not, itu membalik nilai boolean. Jika semula user giliran itu bernilai true, berarti kan giliran user ya. Maka kita menjadi sebaliknya, berarti jadi nilai false kan. Nah, kalau nilai false berarti giliran komputer. Intinya jika semula false, maka jadi true. Kalau semula true, menjadi false. Nah, setelah satu langkah, berarti giliran yang lain bisa mengambil giliran yang setelahnya gitu loh. Jadi kayak setelah giliran komputer bakal user, setelah user komputer dan seterusnya. Kemudian di sini ada pada sintaks 118 ada sistem outprint ingin bermain lagi ya atau tidak. Kemudian ada string jawab dan ada input next to lowercase gitu ya. Nah, intinya tuh pada println ini kan secara printnya nanti bakal ada output apakah kita ingin bermain lagi. Nah, fungsinya ini adalah fungsi persuasif, jadi mengajak apakah user atau pengguna real daripada program ini ingin bermain lagi atau tidak. Kemudian di sini ada tanda garis miring N, itu tuh membuat baris baru sebelum menampilkan teks. Jadi kalau misalkan nanti dijawab, maka itu nanti setelah itu nanti dieksekusi, maka nanti akan menampilkan teksnya secara lebih rapi. Kemudian pada jika kita mengetik ya pada sintaks ini, maka main lagi, variabel main lagi itu akan bernilai true sehingga loop daripada while yang di atas itu kan di atas ada while yang main lagi ya. Kalau misalnya tadi di line berapa kalau nggak salah di line atas itu ada while dalam kurung tuh main lagi. Nah, itu akan terjalankan lagi kalau misalkan pada variabel main lagi ini bisa tereksekusi. Namun jika sebaliknya, nah ini ya, pada while yang ini akan terjalankan kalau misalkan user mengisi nilai ya. Nah, kemudian mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena while itu sejatinya akan berhenti ketika ada break. Nah, sementara setelah break di bawah, itu kita dapat mengisi variabel main lagi dengan pilihan, yaitu ya atau tidak. Dan kalau ya, kita akan mengisi variabel main lagi tersebut untuk memanggil fungsi while yang ada di atas. Sehingga program akan berjalan kembali. Namun jika user memilih tidak, maka akan ada output terakhir, yaitu sistem out println. Terima kasih telah bermain dan sampai jumpa. Kemudian secara garis besar, di sini program intinya kita bisa memilih angka dari 10 sampai 30, kemudian kita bisa memilih mode, apakah mau mode cheat ataupun mode normal, dan bisa bermain kembali jika program tersebut sudah selesai. Dan yang paling penting adalah ketika kita memilih mode cheat, maka di sana akan ada guiding cheat atau bisa dibilang panduan user untuk kemudian nanti bisa digunakan. Kemudian nanti selanjutnya kita akan coba untuk menjalankan programnya untuk kita lihat bagaimana implementasi langsung daripada program ini.
Baik, di sini ada pilihan angka ya. Di sini kita coba untuk permainan normal terlebih dahulu. Bahwa kita klik normal. Dan di sini kita akan mengisi antara 10 sampai 30. Coba kita isi di luar itu. Coba kita isi angka 0. Nah, ini nilai tidak valid, harus antara 10 sampai 30 dan silakan kita coba lagi. Coba kita isi 30,5. Nah, ini bahkan tidak terdapat variabelnya. Jadi karena ini kan integer ya, jadi tidak bisa bakal langsung error. Mungkin itu adalah salah satu test case-nya. Jadi nggak bakal berlanjut kalau tidak memenuhi apa yang sudah dibuat yaitu 10 sampai 30. Oke, kita coba untuk ngisi 12. Nah, di sini kita mendapatkan giliran pertama dan giliran pertama ini eh, bisa berubah-berubah karena kita sudah memasukkan Java Util Random. Nah, giliran pertama kita mengambil angka 1 sampai 3, tapi kita coba isi angka 4 misalnya. Nah, input tidak valid dan kita harus ulangi, maka kita coba masukin angka 1, sisa 11, kemudian komputer mengambil 2, sisa 9. Kita coba masukkan angka 9, sorry, 3. Angka 3. Sisa 6, komputer mengambil 1, sisa 5. Maka kita coba ambil angka 1. Oke, sisa 4, komputer mengambil 3, maka sisa 1. Kemudian ambil angka 1 terakhir. Nah, kita mengambil angka terakhir, kita kalah dan komputer menang. Nah, apakah ingin bermain lagi? Kita coba klik ya atau kita ketik ya. Oke, kita sekarang akan mencoba untuk test case mengambil mode cheat. Jadi boleh untuk dimasukkan cheat. Nah, di sini kita coba angkanya itu 25. Nah, di sini komputer mendapatkan giliran pertama, komputer mengambil 1, sisanya menjadi 24. Kemudian ada cheating way, pilihlah angka 3. Berarti kita coba masukkan di luar angka 3. Kita coba masukkan angka 2. Nah, di sini ada tulisan, woi, kamu harus mengikuti cheating way. Nah, kita harus pilih 3 ya. Kita coba masukkan angka 3, coba. Nah, di sini sisa total 21, komputer mengambil 2, sisa total menjadi 19. Kemudian cheating way, pilihlah angka 2. Coba kita ikuti terus untuk apa yang dikasih tahu oleh cheating way. Oke, kita masukkan, pilih angka 1. Oke, pilih angka 3, sisa 12, sisa 7, masukkan angka 2, sisa 4, masukkan angka 3. Nah, setelah kita masukkan angka 3, maka sisa total menjadi 1, dan setelah itu ada giliran komputer. Komputer mengambil 1 dan sisa total 0. Komputer mengambil angka terakhir, komputer kalah dan kita menang. Ya, kita coba kita ketik ingin bermain laginya, kita ketik tidak coba. Oke, akan terprint out tulisan terima kasih telah bermain dan sampai jumpa. Untuk implementasinya demikian. Mungkin akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan mengganti screen-nya. Pada PowerPoint atau PPT yang sudah kami buat, ini sudah terdapat blok dan fungsinya beserta tujuan dan penjelasan seperti apa yang sudah kami jelaskan tadi. Cuman yang di PPT itu lebih singkat dan yang kami jelaskan tadi yang lebih lengkap. Ini potongan blok-blok yang penting. Sampai di opsi main lagi. Dan penutup program di terima kasih telah bermain, sampai jumpa. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.